bisa dilihat sendiri deh, grace banget diplastikin. Lu tahu nggak? Lu tahu wajik? Nah tuh, ini mobil kayak wajik diplastikin coy. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rejeki. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa bisnis para Habib Ba'alwi di Indonesia yang terancam bangkrut karena Kiai Imad, dan inilah 5 sumber penghasilan para Habib Ba'alwi di Indonesia yang bikin tajir melintir. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir di channel ini, Mimin harapkan agar subscribe terlebih dahulu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, terima kasih. Dan sebelum kita memulai membahas cuplikannya, jangan lupa siapkan kopi dan rokok untuk menambah kenikmatan sembari menonton video ini. Langsung saja kita simak videonya. Pertama, beli mobil pakai uang Muhyiddin. Di video pertama ini kita semua yang ada di sini bisa melihat Habib Rifki Alaidrus sedang mendatangi showroom mobil untuk membeli mobil mewah keluaran terbaru. Mobil yang dibeli Habib Rifki Alaidrus itu pun bukan main-main, karena itu adalah mobil yang berharga 800 juta. Tentu saja karena hal itu masyarakat penasaran bagaimana Habib Rifki bisa memiliki uang sebanyak itu, karena beliau selama ini hanya ceramah dan jualan air doa tanpa memiliki usaha yang lain. Masyarakat pun merasa jika beli mobil itu uang dari hasil ceramah dan jualan air doa. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Kedua, Habib Syekh jualan air doa. Dalam tayangan satu ini kita dapat menyaksikan Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf sedang mempromosikan air ajaib yang sudah dibacakan sholawat dan dibacakan Al-Quran. Beliau menyebut jika air ini diolah dari sumber pegunungan misterius yang ada di Pulau Jawa. Tidak tanggung-tanggung beliau mengatakan barang siapa yang meminum air ini maka dirinya akan menjadi orang soleh. Habib Syekh pun memberitahu kita semua jika air ini dibacakan doa oleh para santri-santri didikan seorang habaib keturunan Nabi, air doa ini bisa menolong kita masuk surga tanpa dihisap. Arep tak kenal ke iki doaku diolah dari sumber mata air pegunungan, diproduksi dengan mesin modern melalui proses Fatihah, menghasilkan air minum yang berkualitas dan higienis. Air mineral doaku mengandung doa dan bacaan Al-Quran oleh santri tahfidz pondok pesantren. Doaku selalu menemani hari-harimu. Ojo lali minum doaku. Ojo ngombe produksi Israel, ngombe produksi iki. Iki sing genah iki lho. Iki sing genah. Ketiga, air doa adalah bisnis Habib. Di cuplikan satu ini kita diperlihatkan guru gembul tengah berbincang di salah satu podcast Bang Dery yaitu podcast Kasih Solusi. Di momen ini guru gembul membongkar dan berusaha meyakinkan masyarakat jika bahwasannya para oknum Habib menjual air doa sebagai bisnis. Beliau menjelaskan jika air doa yang dijual oleh para oknum Habib itu bernilai fantastis, bagaimana tidak mereka bisa menjual satu botolnya seharga 50-70 ribu yang karena itulah mereka bisa membeli mobil mewah dan rumah mewah serta menambah istri. Si guru itu bacain air, nah airnya bisa jadi 10 juta tuh. Bahkan di internet sekarang sok obat kanker udah disolawatin sama guru ini. Banyak di situ gitu. Itu bisnis. Iya, Pak. Dan si gurunya akhirnya jadi punya mobil sport, rumahnya gede, jualan air. Aduh. Ini nyambung nggak jualan-jualan air gitu sama gelar-gelar yang disandingkan di kehidupan dia? Iya, Karena nyambung. memang ini keturunan dari katanya turunan Nabi katanya. Iya, banyak yang Kan ente bikin memanfaatkan begitu juga kontennya kan? Iya, dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan Nabi. Yang benar. Bener. Keempat, air aqua ciptaan Dajjal.
Sebuah video yang memperlihatkan Habib Al-Habsyi sedang mempromosikan besar-besaran air minum merek Ajwa. Beliau mengingatkan kita semua untuk tidak meminum air buatan produk orang kafir, dan Habib Al-Habsyi berani menyebut jika Aqua dan Limineral adalah minuman Dajjal. Beliau menjelaskan jika air Ajwa ini merupakan air terbaik dari yang terbaik di dunia, bagaimana tidak air Ajwa ini sudah dibacakan doa dan sudah dihatamkan 30 juz Al-Quran. Beliau pun memberitahu kita jika profesor dari Jepang kaget melihat Ajwa karena airnya berbentuk kristal yang menawan. 85% minuman yang ada di Indonesia ini dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Salah satunya yang botolnya biru, inisialnya aja Aqua. Dan ini bukan sembarang air Anda. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Ini minuman namanya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Orang Jepang gak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman, dibuka botol pertama tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya jelek berantakan. Tapi botol kedua ketika dibuka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa, kristal airnya langsung indah dan menawan. Kelima, koleksi mobil mewah Habib. Di video terakhir ini kita bisa menyaksikan Habibana Bahar bin Ali bin Smith sedang memperlihatkan koleksi mobil mewah dan juga rumah mewah milik beliau. Habib Bahar ternyata juga memiliki banyak anak buah di rumah mewahnya itu. Karena konten pamernya itu kemudian Habib Bahar menjadi perbincangan di halayak ramai. Pasalnya masyarakat tidak mengerti bagaimana Habib Bahar bisa memiliki mobil mewah sebanyak itu padahal beliau bukanlah seorang pengusaha, melainkan hanya seorang penceramah dan pedagang air doa. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Nah itu dia guys 5 sumber penghasilan para Habib Ba'alwi yang bikin hidup mereka tajir melintir di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari hal yang tidak baik. Gimana tanggapan kalian guys? Coba kasih tanggapan kalian di kolom komentar karena Mimin pengen tahu. Untuk kalian nostalgia guys. Ultraman tanpa takut, tanpa rasa gentar, menolong umat manusia yang ada di dunia. Dia tak akan menyerah. Yang tahu liriknya? Ultraman, mereka ada di dunia, menyamar sebagai manusia biasa. Mereka ada dan nyata. Let's go!